kata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Pada materi berikutnya, kita akan belajar mengenai peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuannya membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Contohnya, kita bisa lihat bahwasanya teknologi dalam kegiatan produksi, misalnya dahulu para petani membajak sawahnya dengan kerbau atau sapi. Seiring dengan perubahan zaman, maka para petani lebih memilih traktor daripada sapi untuk membajak sawahnya, karena semakin cepat kita menggunakan teknologi bertani, maka teknologi tersebut memudahkan petani dalam produksi padi. Nah, dengan ditemunya traktor, maka para petani ingin lebih mudah lagi bagaimana cara mengolah tanah pertaniannya. Makanya ditemukannya adalah traktor modern, atau bisa dikendarai dengan jumlah orang yang lebih dari satu. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padinya menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Dahulu orang menggunakan alat transportasi sederhana seperti pedati, kemudian kuda untuk mendistribusikan barangnya. Seiring perkembangan zaman, setelah ditemukannya mobil, maka para petani ataupun industri lainnya mendistribusikannya lebih mudah dengan cara menggunakan truk dengan ukuran besar. Dengan kapasitas tersebut, maka pengangkutan hasil produksi tidak hanya terbatas pada pedati, becak, atau sepeda. Kegiatan ini menyebabkan barang menjadi lebih mudah disalurkan, sehingga kebutuhan akan barang produksi tersebut bisa terpenuhi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, kita bisa mengirim barang menggunakan pesawat kargo yang dapat menampung barang dalam jumlah banyak dan waktunya lebih cepat. Kemudian proses distribusi membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya, perilaku konsumtif pun meningkat. Selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, persamaan dalam rangkaian tersebut diantaranya: yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua, jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Kemudian ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian listrik yang memiliki satu aliran listrik saja. Kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Yang keempat, jika salah satu lampu padam, maka yang lainnya ikut padam. Berikutnya adalah ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian listriknya memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kedua, membutuhkan banyak komponen listrik. Yang ketiga, lampu lebih terang. Yang keempat,
Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya, sehingga lampu tetap menyala. Materi berikutnya kita akan belajar mengenai menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Mari kita ingat kembali mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah contoh penggunaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah kita berhak untuk mengendarai kendaraan, tetapi kita harus sesuaikan dengan umur kita. Maka kita berhak berkendara tetapi hanya bersepeda dengan helm. Tujuan penggunaan helm di sini adalah untuk melindungi kepala kita agar terhindar dari benturan dan didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Untuk memperoleh hak tersebut, kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan ulangan dengan jujur, bukan dengan mencontek. Selanjutnya adalah alasan kita menggunakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab antara lain sebagai berikut. Dengan menjaga kebersihan, maka hidup di tempat yang bersih, tubuh kita akan tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Yang kedua, dengan belajar sungguh-sungguh sehingga mendapat nilai yang bagus, kita juga dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai interval nada. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari interval nada berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Perhatikan tangga nada dan jarak-jarak antar nada pada tangga nada berikut. Nada do ke re jaraknya 1, nada re ke mi jaraknya 1, nada mi ke fa jaraknya setengah, nada fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya adalah 1, kemudian la ke si jaraknya 1, si ke do yang tinggi jaraknya adalah setengah. Pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Mari kita ingat kembali mengenai kalimat efektif, yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata-kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-cirinya yaitu tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan antara rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik di rumah yang sengaja dipasang seri dan ada juga yang dipasang paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu listrik dipadamkan, alat yang lain akan ikut padam. Pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan tetap menyala. Menjelaskan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat efektif. Contoh kata baku, misalnya kata apotek merupakan kata baku dari kata apotek, atau izin merupakan kata baku dari kata izin, dan khasiat dari kata khasiat. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.
Materi berikutnya kita akan belajar mengenai melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Selain di rumah, sekolah, dan masyarakat, kita memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Berikut contohnya, yaitu dengan yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Berikutnya adalah memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan adalah kewajiban kita. Berikutnya kita akan belajar mengenai dampak penemuan baru bagi masyarakat. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif ataupun negatif. Berikut adalah contoh dari dampak penemuan terhadap masyarakat. Yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Dampak negatifnya, pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Kemudian, harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Yang kedua adalah munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya adalah mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Dampak positif yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Sedangkan dampak negatif dari munculnya industri ini adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri, baik melalui udara maupun air. Kebanyakan limbah pabrik itu dibuang langsung ke sungai, sehingga dapat mengganggu habitat yang ada di dalam sungai. Selain ke sungai, limbah tersebut langsung menuju ke laut, sehingga biota laut pun akan menjadi kotor. Dan kotornya kondisi tersebut dapat mengganggu ekosistem di dalamnya, sehingga ekosistem tersebut mengalami keracunan sehingga mengakibatkan kematian dan kerusakan pada terumbu karang atau makhluk air di dalam laut. Dan hal tersebut jarang diatasi oleh beberapa pabrik yang seenaknya saja membuang limbahnya langsung ke sungai, sehingga dari sungai langsung menuju ke laut. Adapun bentuk nyatanya seperti pantai ataupun sungai-sungai yang ada di dekat pabrik tersebut sangat kotor, sehingga binatang-binatang yang ada di dalam laut, baik itu ikan ataupun penyu, bintang laut, terumbu karang, atau yang lain akan mengalami kematian atau kerusakan. Berikutnya, dampak negatif dari munculnya industri adalah perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Berikutnya adalah dampak penemuan atau teknologi tentang kemajuan sarana transportasi. Dampak positifnya adalah terjalinnya kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Kemudian dampak positif yang berikutnya adalah menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Dampak negatifnya dari adanya kemajuan sarana transportasi diantaranya melunturkan jati diri bangsa, kemudian lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Materi berikutnya adalah kita menyanyikan lagu dengan interval nada dalam iringan musik. Dalam sebuah lagu itu pasti ada iringan musik.
Dan lagu yang dinyanyikan secara berkelompok juga dapat diiringi oleh alat musik. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang ini biasanya bisa menggunakan alat musik yang ada nadanya maupun tidak ada nadanya. Contohnya alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki tinggi rendahnya nada atau bunyi. Misalnya ada kendang, kemudian marakas, atau triangle. Kemudian ada juga yang menggunakan alat musik melodis atau alat musik yang memiliki nada. Contohnya adalah pianika. Kemudian ada lagi yaitu recorder atau yang biasa disebut dengan flute atau mirip dengan alat musik seruling. Dan ada pula yang dimainkan dari bilah bambu atau yang sering kita sebut dengan angklung. Dan berikut bunyi angklung beserta contoh musik yang lain. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Kita coba ingat kembali mengenai teks eksplanasi. Kemudian kita coba kembali untuk mengingat kalimat efektif. Masih ingatkah kalian? Karena apa? Karena kita hari ini belajar mengenai kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Berikutnya kita akan belajar mengenai manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Kamu telah memahami hak dan kewajibanmu baik di rumah, sekolah, dan masyarakat maupun di jalan. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kamu juga memiliki hak dan kewajiban di tempat umum, misalnya tempat wisata. Berikut pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata beserta manfaatnya. Yang pertama, kita berhak berkunjung ke tempat wisata. Namun, kita wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Yang kedua, kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun, kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Yang ketiga, kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih. Namun, kita juga harus ikut menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang mata.